Bacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya, berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan Dagong. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi, ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang,
orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikannya, raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Demikian. Lanjutkan Pak Murjiono. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju
perangnya kepada Daud. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepala dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron.
Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipanyungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Dengan kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Demikian. Baik, saya sambung dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mau mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah.
dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan kekuatan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Ros. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih semua para lektor, Bu Nerliana, Pak Murji, dan Bu Lucy. Kita akan masuki sesi renungan firman tapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu. Silakan Bu Ambar. Langsung aja Bu. Oke, siap Pastor. Baik, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Pastor Joseph Paul John dengan judul Muhammad versus JPJ. Silakan Pastor. Oke, udah tolong dipin punya saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik saudara, seperti biasa kalau jam segini kita baru pulang ya ke rumah, berdoa supaya kita bisa dapat pastori dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan pelayanan kita di sini ya yang cukup besar, karena kita kasih makan ya seminggu 3 kali kasih makan orang-orang homeless ya. Kita lagi baru ngurusin, saya ada yang lupa beli ya, di box yang untuk menghangatkan makanan ya, karena itu dingin banget ya, bisa 0 derajat sampai -4. Jadi kemarin kita kasih makan tuh 4 derajat Celcius ya, kasihan ya. Sehingga orang-orang ini tidur di jalan, yang 4 derajat Celcius tidurnya di jalan, saudara ya. Saya berangkat ke Belanda dengan sleeping bag. Saya sudah siap-siap, itu bulan Januari ya. Saya siap-siap tidur di jalan, bayangin saudara ya. Saya lihat mereka, hati saya menangis ya. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus baik sekali. Dan kami punya rumah, padahal kami pendatang ya. Kami pendatang, punya rumah ya. Punya rumah, bahkan kita bisa beribadah di tempat yang hangat. Kita punya kantor, aduh tapi segala-galanya ya. Saudara, akhirnya ya Tuhan, nyatanya Tuhan bela kita kalau kita benar-benar ya, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, saudara. Kalau benar-benar kita mencintai Tuhan. Bagaimana cara mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Jengking aja terus saudara sembahyang 5 kali sehari. Nggak bakal bisa saudara. Kamu mau doa 4-5 jam sehari sampai muntah darah juga itu bukan mengasihi Tuhan. Ya, itu kamu sedang mengentertain perasaan beragamamu, saudara. Mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Ya. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya mengasihi sesama adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita mengasihi musuh-musuh kita, saudara.
Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25, kalau kamu melakukannya untuk orang yang paling hina, kamu sedang melakukannya untukku. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Itu kan masalahnya kan. Siapa orang paling hina dalam hidupmu? Kalau buat saya bukan orang Arab, saudara. Yang paling hina dalam hidup saya adalah orang-orang yang mengkhianati saya. Ya, orang-orang yang memusuhi, yang membunuh saya. Ya, orang-orang Islam radikal inilah. Orang-orang yang membunuh saya itu orang yang paling hina. Lalu bagaimana caranya? Kita kasih makan mereka. Ya, kita kumpulin donasi dari YouTube saya itu kan, sampai kita bisa kumpulkan 500 juta sebulan. Ya, yang untuk Damaris itu kalau nggak salah per bulannya 220 sampai 300 juta ya. Itu khusus buat kasih makan orang-orang yang ingin membunuh saya, saudara. Haleluya. Maksudnya mewakili ya orang-orang ini ya. Tuhan Yesus baik ya, saudara ya. Tuhan Yesus baik. Itulah mengasihi musuh kita yang adalah mengasihi Tuhan sendiri, saudara ya. Saudara, kelihatannya ya, saudara, itu sia-sia kasih makan. Enggak sia-sia, saudara ya. Tuhan kalau udah bilang kasih makan, beri mereka makan, kata Tuhan Yesus ya. Ya kasih makan, saudara ya. Kalau Anda melihat ya, di dalam Yohanes kemarin ya waktu kita baca di dalam Lukas 3, para orang Yahudi ini berkata kepada Yohanes, "Guru, apa yang harus kami perbuat? Kalau kamu punya pakaian 2, kasih orang miskin 1. Kalau kamu punya makanan, bagi." Kalau Anda melihat ya, namanya berbagi makanan ya, berbagi makanan, pakaian, itu selalu ada di dalam pembicaraan dari mulai zamannya Musa bahkan sampai dengan zaman para rasul, saudara, bahkan sampai dengan hari ini. Karena itulah diakonia itu atau sedekah itu adalah yang menjadi intisari kehidupan orang Kristen. Ya kan, diakonia menghasilkan dikayosune menghasilkan diakonia, sadik menghasilkan sedekah. Nah, saudara, kalau Anda punya apa yang menjadi masalah dalam hidupmu sekarang ini, ya semua dimulai dari apa, saudara? Karena kamu tidak mau berbagi dan tidak mau mengampuni. Ya, 99,99% masalah hidupmu adalah karena kamu tidak mau tidak mau berbagi dengan sesamamu, dan tidak mau mengampuni, saudara. Makanya Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Ya, berikanlah kepada ini makanan kami secukupnya. Artinya kalau lebih harus dibagi. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Kalau kamu tidak mau berbagi dan tidak mengampuni, maka kamu akan masuk dalam berbagai pencobaan. Coba deh, amatin. Begitu kamu hidupnya tidak mau berbagi, dan kamu tidak mau mengampuni, maka kamu akan masuk dalam berbagai macam pencobaan, dan masuk di dalam rupa-rupa kejahatan. Ya, kan, karena cinta akan uang, cinta akan harta, mamon, itu adalah akar dari semua kejahatannya kita, saudara. Begitu kamu tidak mau berbagi dan tidak mau mengampuni, maka kamu akan masuk dalam berbagai macam pencobaan dan masuk dalam berbagai kejahatan. Nah, sekarang, saudara, saya kasih tahu lagi ya, gunanya. Wah, banyak sekali ya gunanya sedekah dan Anda mengampuni itu. Saudara, siapa di sini yang suka minder? Siapa di sini yang minder dan takut ini, takut itu, saudara? Tahu minder wadah itu ya. Saya dulu waktu SD saya minder ya. SMP saya mulai percaya diri, SMA saya emang pede banget ya sampai kuliah ya. Saudara, siapa yang minder? Kalau kamu punya hati minder ya, mungkin kamu matamu juling, cacat, atau kamu merasa kurang cantik, merasa kurang ganteng, kamu pendek, atau kamu penyakitan, atau kamu miskin. Siapa di sini yang minder? Atau kamu apalah pokoknya dengan segala kekurangan kamu merasa minder. Bagaimana cara mengatasi minder, saudara? Dengan cara apa, saudara? Berdiakonia, saudara. Bersedekah. Tapi dengan hati yang tulus. Kamu coba, kamu bersedekah dengan hati yang tulus. Wah, iya, saudara, jangan tidak percaya saya. Kalau kamu minder, coba kamu bersedekah, saudara. Siapa di sini yang sering takut? Ya, takut ini, takut itu. Mulai kalian bersedekah, membagi makanan. Makanan ya, bukan uang. Membagi nasi bungkus. Bukan buat teman-temanmu, bukan traktir makan, bukan. Buat orang miskin loh, saudara. Kamu yang minder apapun ya, minder karena sakit, minder karena uang, minder karena kamu pendek, minder karena cacat, minder karena apapun mindermu,
ya, kamu karena bodoh, IQ rendah, apa pokoknya kalau apapun perasaan mindermu, minder ya, minder itu ada minus, merasa kurang dari orang lain, merasa orang ya, kamu merasa, cobalah dengan berbagi makanan, ya, kamu coba bungkusin nasi bungkus, kamu beli, kamu bagi dengan tanganmu sendiri. Begitu kamu fokus dengan cinta kasihmu itu, saudara, tiba-tiba kamu akan menemukan satu titik di mana kamu nggak minder lagi. Coba kamu lakukan. 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba 5 tahun kamu jalanin, kamu jadi orang yang percaya diri, saudara. Coba deh lakukan. Membagi dengan tanganmu sendiri, uangmu sendiri, kamu bagi sendiri dengan tanganmu. Kalau Anda yang merasa takut, ya takut dengan apa saja, takut dengan hutang, takut preman, takut apa lagi, saudara. Apapun rasa, takut setan, takut apa, takut masa depan, takut apa aja, saudara ya. Cobalah kamu juga berdiakonia dengan tanganmu sendiri, saudara. Ya, coba praktekkan, jangan tidak percaya saya. Berikan nasi dengan tanganmu sendiri. Ya, kalau kamu bisa lakukan itu, saudara, wah, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, tiba-tiba nanti ada terobosan dalam hidupmu tuh nanti. Ya, serius, saudara ya. Bukan cuma sekedar ngasih uang ke Damaris ya, kirim bukan, tapi lakukan dengan tanganmu. Sempatkan walaupun cuma 10 bungkus ya. Walaupun cuma 10 bungkus, sempatkan, saudara. Ya, sempatkan walaupun cuma 10 bungkus. Ya. Terus, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab cinta yang kamu trigger itu adalah Allah sendiri. Ya. Cinta yang kamu trigger dengan sedekah, kamu bagi-bagi nasi itu adalah Allah sendiri. Dan Allah yang di dalam hidupmu. Roh Allah, yaitu cinta di dalam hidupmu, lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, saudara. Cinta yang dalam hidupmu itu jauh lebih besar dari apapun. Kamu coba dengan sedekah, saudara, men-trigger dengan sedekah. Dan kalau kamu belum punya pengampunan, dengan mengampuni. Itu, saudara. Cinta yang di dalam hidupmu, yaitu Allah sendiri, lebih besar daripada roh apapun, dari monster-monster, dari raksasa, dari Goliat di dalam hidupmu, saudara. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan cinta itu, saudara. Makanya kamu harus trigger cinta itu, saudara. Dengan apa? Dengan bersedekah, dengan memberikan dengan tanganmu sendiri, saudara ya. Bukan traktirin teman-temanmu jajan di McDonald, di KFC, bukan. Tapi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dengan tanganmu kamu kasih, saudara. Maka kamu tidak akan takut dengan apapun. Ketakutan itu akan sirna, karena di dalam kasih, ya, tidak ada ketakutan. Begitu cintamu besar, saudara, takutmu itu hilang. Begitu cintamu besar, rasa kurangmu itu hilang. Yang ada cuma rasa cinta. Tiba-tiba kamu jadi pemberani, tiba-tiba kamu menjadi percaya diri. Mau lakukan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kamu laporan sama saya kesaksian. Kamu kan jadi manusia baru. Oh, enggak perlu latihan ini, John Robert Powell, apa segala macam, melatih kepribadian. Kamu mulai dengan diakonia yang militan, saudara. Ya bagi nasi, bukan bagi uang ya, nggak boleh ya. Diakonia itu bukan bagi uang, bagi nasi. Kalau kamu tidak sempat, benar-benar nggak ada waktu, kamu uangmu cepetan kirim ke Damaris. Supaya dikelola sama Damaris, supaya kamu jangan berdosa sama Tuhan, mungkin disimpan, kamu nggak diakonia, mati, kamu masuk neraka, saudara. Orang yang tidak bersedekah itu masih masuk neraka ya. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau kamu tidak berdiakonia, tidak sedekah, berarti kamu itu belum selamat, saudara. Ciri khas orang yang belum selamat itu tidak suka bersedekah. Pelit. Itu ciri khas orang yang belum selamat, yang belum masuk, yang belum ditebus. Ya. Kenapa? Ya pelit. Dia cinta uangnya, bukan cinta untuk mempraktekkan ajaran Tuhan, tapi cinta dengan uang. Tadi kan katakan kalau dia memiliki Allah dalam hidupnya, dia pasti mengasihi sesamanya. Ya. Tapi kalau kamu berdiakonia, bersedekah dengan militan, saudara, tiba-tiba kamu nyampe, tiba-tiba kamu percaya diri, confident, saudara. Lakukan deh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.